Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Nur Satu Ramadan dengan NIM 230901114. Di sini saya akan menjelaskan tentang final exam UAS dengan mata kuliah data mining. Langsung saja kita ke soal A, yaitu regression. Pertama kita download dataset terlebih dahulu. Selanjutnya kita reading datasetnya. Ya, ini tampilan hit atau data pertama 5 baris dari datasetnya. Selanjutnya kita langsung ke soal aja, yaitu A1 regression using classical machine learning. Nama kita pisah fitur dan target terlebih dahulu. Selanjutnya speed training data untuk evaluasi. Selanjutnya kita buat dan latih model regresi KKN. Di sini saya menggunakan model KKN yang kita import di sini. Selanjutnya kita prediksi pada validation. Dan yang terakhir hitung R2 score. Berikut ada R2 score saya. Selanjutnya adalah A2 regression using deep learning. Seperti tadi, kita pisah fitur dan targetnya, split untuk validation, dan buat model yang kita import, yang sudah kita import di sini. Selanjutnya kita compile model dan latih model dengan early stopping. Selanjutnya prediksi, dan terakhir kita hitung R2 score-nya. Berikut ada R2 score deep learning saya. Selanjutnya kita ke soal B, yaitu classification. B1 image classification. Pertama kita downloading and preparing dataset. Preparing dataset. Selanjutnya kita ke soal B1A, image classification using classical machine learning. Import yang perlu dibutuhkan, kita baca datasetnya dan tentukan image saja. Selanjutnya fungsi extract, hook, dan LBP. Di sini saya menggunakan ekstraksi hook dan LBP yang kita sudah import di sini ya. Hook dan local binary pattern. Ekstraksi hook, selanjutnya load semua gambar dan ekstrak fitur yang kita sudah tadi buat ya. Selanjutnya luar dataset dan encode label. Processing sudah selesai. Selanjutnya kita hitung F1-nya dengan pipeline dengan scaling. Ini saya menggunakan SVC ya. Dan hasilnya berikut F1 score saya dengan menggunakan SVM. Selanjutnya kita ke soal B1B, image classification using deep learning. Import pustaka yang perlu kita import ya. Di sini saya menggunakan image data generator untuk membaca gambar dari folder. Kita baca datasetnya yang dari pad yang kita sudah download tadi. Tentukan image size dan batch size-nya. Selanjutnya kita rescale pixel gambar dari 0,255 menjadi 0,1. Pin atau untuk data training. Selanjutnya gunakan untuk data testing tanpa shuffle untuk evaluasi yang benar. Processing sudah selesai. Selanjutnya kita bangun model dengan transfer learning. Di sini saya menggunakan MobileNet V2, model ringan dan cepat dengan pre-trained wake ImageNet. Buat base model tanpa classifier atas, tambahkan layer klasifikasi di atasnya. Selanjutnya kita compile model dan kita latih modelnya. Selanjutnya kita evaluasi model dan prediksi kelasnya. Dan terakhir kita hitung F1 score dan tampilkan klasifikasi reportnya. Berikut ada F1 score saya. Selanjutnya B2 text classification. Pertama kita install dulu pip install wget kita import dan kita downloading dan preparing datasetnya. Kita sudah dan kita masuk di pad ini ya. Selanjutnya kita langsung ke soal B2A, text classification using classical machine learning. Pertama kita proses data dulu.
Di sini saya menggunakan FID Factorizer, load data, gabung time and file untuk tiling, lanjutnya factorizer, dan processing sudah selesai. FIDF data LD. Selanjutnya kita train and test machine learning model. Di sini saya menggunakan logistic regression model klasik. Lanjutnya kita predik dan kita evaluate nilai F1-nya. Berikut adalah nilai F1 saya. Selanjutnya kita ke soal B2B, type classification using deep learning. Pertama kita proses data here ya, processing terlebih dahulu. Selanjutnya kita luar GHC sesuai template yang kita download di atas tadi. Gabungkan time and file untuk timing akhir. Selanjutnya tokenizer. Selanjutnya kita convert to sequence yang sudah kita import. Selanjutnya kita padding dengan maxline 100. Selanjutnya kita label encoding dengan import label encoder ini dan menggunakan to categorical yang kita panggil di sini, dan kita bisa lihat processing selesai. Selanjutnya kita train dan test model di sini, import dan solve. Di sini saya menggunakan CNN model yang sudah kita import di sini, embedding dan lain-lain. Selanjutnya kita compile modelnya. Setelah itu kita train modelnya. Di sini saya postnya 6, basisnya 32. Selanjutnya kita predict dan terakhir kita evaluate F1 score-nya. Berikut adalah F1 score saya untuk B2B. Selanjutnya kita ke B3, tabula data classification. Pertama kita downloading and preparing dataset. Berikut kita sudah download ya. Kita lanjut aja ke soal B3A, classification using classical machine learning. Kita import yang kita perlu import ya. Selanjutnya kita luar datasetnya. Pisahkan fitur dan label, identifikasi kolom numerik dan kategori, konversi semua kolom kategori ke string untuk menghindari mixed types atau error ya. Selanjutnya kita ke pipeline untuk fitur numerik. Selanjutnya kita pipeline juga untuk fitur kategori, importasi dan one hot encoding. Gabungkan kedua pipeline dalam kolom transformer yang kita sudah import di sini ya. Selanjutnya kita terapkan pair processing ke dataset. Dan di sini kita lihat pair processing done. Selanjutnya kita latih train and test model di sini ya. Saya menggunakan random forest classifier. Inisiasi model dengan random forest, training model, prediksi dan evaluasi, dan hitung F1 score. Berikut adalah F1 score saya untuk B3A. Selanjutnya kita ke B3B, classification using deep learning. Load dataset yang sudah kita download tadi ya. Pisahkan fitur dan label, identifikasi kolom numerik dan kategori, konversi semua kolom kategori ke string untuk menghindari mixed type. Pipeline untuk fitur numerik, pipeline untuk fitur kategori, sama seperti tadi ya, gabungkan kedua pipeline dalam kolom transformer. Lakukan pair processing ke dataset. Jadi kita bisa lihat pair processing dan selanjutnya kita latih dan tes model. Di sini saya menggunakan model ringkas dan cepat ya, ringan, hanya perlu satu layer dense 64. Selanjutnya kita compile model, kita latih model dengan cepat. Di sini saya hanya menggunakan epoch hanya 5 saja, batch sets hanya 128. Selanjutnya kita evaluasi dan hitung F1 score-nya. Berikut adalah
F1 score milik saya. Nah, sudah kita ke soal C, yaitu clustering. Langsung saja ke C1, tabula data clustering. Kita downloading and prepare dataset terlebih dahulu. Ya, sudah kita download, sudah kita preprocessing datasetnya. Import library yang kita butuhkan, load dataset yang kita sudah download tadi ya. Drop kolom non fitur jika ada ID atau unwrapped 0. Identifikasi kolom numerik dan kategori, pipeline untuk fitur numerik, importasi min and scaling. Pipeline untuk fitur kategori juga imputasi dengan most frequent and one hot encoding yang sudah kita import di atas semuanya ini. Selanjutnya kita gabungkan preprocessing untuk kolom numerik dan kategori dengan kolom transformer. Dan terakhir kita akan preprocessing ke dataset. Di sini bisa kita lihat preprocessing selesai. Selanjutnya kita clustering. Di sini saya menggunakan Kamins ya. Cari jumlah cluster optimal menggunakan Apple and Silhouette. Di sini kita sudah import. Plot hasil Apple and Silhouette-nya, kita menampilkan diagramnya dengan menggunakan PLT ini ya. Pilih jumlah cluster optimal berdasarkan Silhouette. Akhirnya fit dengan optimal cluster. Berikut hasilnya, Apple method dan Silhouette score. Di sini kita bisa lihat the optimal number of cluster adalah 2. Summary the. Di sini saya menggunakan metode Kamins clustering dan optimalnya adalah 2 ya. Selanjutnya kita ke C2 image clustering. Pertama kita downloading and preparing datasetnya. Berikut sudah kita download ya. Selanjutnya kita processing dataset. Saya di sini menggunakan mobile net v2 ya. Cepat ya. Kita ambil foto gambar yang sudah kita download tadi. Kita tentukan image size-nya di sini saya menggunakan 96. Muat semua nama file. Load gambar ke array dan load model mobile net yang kita import di atas tanpa top polling average untuk fitur vektor. Nah, sebenarnya kita ekstrak fitur sekaligus. Sudah kita processing ya, ini hasilnya ada 4429. Selanjutnya kita clustering. Clustering the data here. Saya menggunakan Kamins dan PLT dan PCA ya. Cari jumlah cluster optimal dengan Apple method. Dengan menggunakan Kamins ini tadi. Kita visualisasikan dengan PLT. Pilih jumlah cluster. Dan berikut adalah hasilnya. Clustering dan optimal number of cluster adalah 4. Di sini saya menggunakan Kamins clustering fitur from MobileNet v2. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.